Oke, selamat siang rekan-rekan Obladi Oblada dimanapun Anda berada. Apakah Anda hari ini work from home atau WFH atau di kantor, work from office? Saya mau ucapkan selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat ya. Penting sekarang itu kesehatan loh. Oke, teman-teman semua, hari ini kita sudah ada 40 orang ya, dan sepertinya akan terus bertambah ya. Mengingat kita punya presenter pada hari ini sangat-sangat beken ya namanya. Saya nggak berani menyapa dengan Pak karena orangnya masih muda nih, jadi saya panggil Bang aja ya. Selamat siang Bang Alan. Di-unmute dulu Bang. Oke, selamat siang. Oke, apa kabar? Baik-baik. WFH ya hari ini ya? Ya, WFH. Walking for Hepeng ya. Oke, Bang Alan, topik kita hari ini tentang anti money laundering ya, tentang pencucian uang ya. Ya. Biasanya kalau uang tuh nggak pernah kita cuci ya Bang. Yang kita cuci itu kan mobil gitu ya, baju gitu ya. Kalau uang dicuci kan sama aja harganya segitu-segitu juga kan ya nggak? Uang buat bayar cucian. Oh gitu, benar. Oke, so teman-teman semua, Bapak Alan Huta Galung ini adalah satu praktisi ya di perbankan nasional dan beliau juga aktif mengajar audit perbankan ya di IAIB dan salah satu teman saya di sini. Beliau hari ini akan memberikan sharing mengenai anti money laundering detection sample case for analytical scenarios. Mungkin langsung saja saya persilakan kepada Bang Alan untuk memulai presentasinya. Saya persilakan, Pak. Ya, terima kasih. Saya mau ini dulu ya. Screen share dulu. Wah, gimana di screen? Sebentar. Udah nampak ya? Nampak ya? Sip, nampak dengan jelas. Silakan dimulai Pak Alan. Ya. Dan tempat kami persilakan. Ya. Terima kasih. Selamat siang buat teman-teman semua di sini. Di sini kesempatan yang diberikan oleh Pak Fandi ya sebagai pengurus IAIB boleh mencanangkan program ini yang sangat baik dan saya sangat mendukung program yang di launch. Oke, pertama-tama saya mengucapkan selamat datang buat teman-teman kerja saya, ada Pak Majar, siapa lagi nih ya. Kemudian juga ada bekas tim saya, juga mungkin buat rekan-rekan auditor dari bank lain yang mungkin pernah bertemu maupun yang tidak pernah bertemu. Terima kasih. Siang ini saya akan share mengenai anti money laundering detection. Ya. Jadi nanti di sini AML dan kita bicara bagaimana menyusun skenario dalam hal pendeteksian audit AML ini. Kita ketahui AML itu kan sebenarnya kenapa anti money laundering? Ya karena dulu memang ceritanya orang mencuci uang tunai dari hasil tindak kejahatan itu untuk lebih cepat dan mudah melewati perusahaan laundry ya cuci yang dimana dulu skemanya selalu tunai. Oke, kita mulai. Pesertanya ada berapa ya, Mandi ya? Sekarang? Ada 61. Oke. Akan terus bertambah sepertinya. Ya. Belum kita mencapai maksimal capacity. Ya. Mau?
Tolong rekan-rekan yang tidak ingin berbicara di mute ya. Ini saya ganti Saya akan slide. mute dulu. Oke, pengantarnya seperti ini, teman-teman auditor semua. Mungkin pernah mendengar ya, ada seseorang namanya Vasily ya, Zaistev. Dia adalah sniper. Dia sangat terkenal di pertempuran Stalingrad ya. Sudah banyak yang dia bunuh, lalu termasuk perwira Jerman ya. Jadi total dia udah membunuh lebih dari 400 orang gitu ya. Tapi bukan kita ambil membunuhnya gitu, tapi dia bisa bertindak, mengalahkan musuh dari jarak jauh. Nah, ini auditor juga harus seperti ini gitu ya. Menggunakan senapan CATS ya. Tapi kalau cuman pakai senapan, nggak ada informasi, nggak ada pelurunya, itu tembakan jarak jauhnya juga nggak akan mengena gitu ya. Karena jarak jauh itu lebih sulit untuk menembaknya gitu. Jadi di sini kita dituntun kenapa auditor harus bisa jadi sniper ya. Kita bukan yang infanteri yang di depan ketemu berantem, auditinya kalah, kita menang. Enggak ya. Dari jarak jauh pun kita sudah bisa menangkap titik tembak target. Nanti kalau terinspirasi boleh aja nonton filmnya ya mengenai pertempuran Stalingrad, itu kalau nggak salah judulnya Enemy of the Gates ya. Itu pengantarnya. Kemudian berikutnya, nah ini kita tahu kan sekarang CATS itu data analitik banyak sekali istilahnya dan sekarang menjadi tren. Ada yang bilang continuous auditing, CATS, wah ini big data. Ada yang bilang dinosaurus, macam-macam gitu ya. Ini sudah menjadi trending ya. Belum lagi ada pandemi. Orang disuruh kerja di rumah, disuruh kerja di kantor pun tidak ke cabang gitu ya. Tidak ketemu auditi, dibatasi. Belum lagi saat ini kita juga kalau ngaudit itu selalu menyusun kriteria based on dari SOP. SOP bagus untuk dipelajari ya. Tapi kalau kita bikin kriteria-kriteria itu malah menjadi uang saku buat auditor kalau ngaudit. Contoh paling gampang kalau konteksnya AML. Beneficiarnya kosong, belum diisi gitu kan. Kalau kita turunkan, kita keluarkan isunya ke auditi, pasti diterima orang salah. Misalnya ibu rumah tangga gitu ya. Nah, ini dijadiin uang saku buat auditor gitu. Setelah dia menemukan itu, audit diterima, selesai. Nah, itu nggak bisa sampai di situ ya. Nah, belajar mengenai AML di dunia perbankan, semua kejahatan-kejahatan yang ada yang melibatkan bank itu terjaring dengan TPPU ya, tindak pidana pencucian uang. Nah, produk-produknya apa aja? Selama ini banyak terminologi dulu di awal-awal ada di operasional cabang gitu. Waktu dulu masih namanya KYC gitu ya. Berkembangnya waktu orang makin menyadari bahwa sebenarnya yang namanya AML ada transaksi kas, ada funding, ada perkreditan, ada transaksi valuta asing, ada transaksi trade base, ada transaksi di bank custodian bagi bank yang mempunyai bisnis bank custodian. Transaksi payment ya, bank kan menjadi salah satu fungsi sistem pembayaran dari tugasnya Bank Indonesia. Nah, dari ini semua ya, dari ini semua memang kita perlu untuk mengetahui ya. Kenapa? Karena hasil penerapan AML yang diharapkan bagi auditor adalah ada nggak transaksi yang mencurigakan ya atau kemungkinan melakukan tindakan TPPU ya, di mana itu dikategorikan sebagai transaction customer. Di presentasi ini kita tidak bicara hitam dan putih. Kalau kita bicara hitam dan putih dalam konteksnya AML, misalnya nomor NPWP tidak lengkap,
beneficial owner tidak diisi gitu ya. KTP-nya kurang. Enggak, itu kita bicara hitam putih atau gap dari SOP atau gap dari regulasi ya. Di sini kita belajar mengenai transaksi yang mencurigakan. Yang mencurigakan itu bukan hitam, tetapi abu-abu gitu ya. Ini kalau kita lihat di ini ada apa namanya? Ada bola 3 ini gitu ya. Jadi di sini kita mendeteksi mana yang hitam, mana yang putih. Gitu ya. Mana yang abu-abu, mana yang putih. Bank dalam konteksnya AML itu bukan sebagai apa namanya? Penyidik atau penuntut. Bank berfungsi hanya mendeteksi lalu melaporkan ke PPATK. Tugas penyidik, tugas yang menuntut itu ada di KPK, Polri, dan Kejaksaan di negara kita saat ini. Jadi yang kita cari di sini adalah suspicious-nya ya. Apakah itu teroris, narkoba, koruptor, tapi bukan ibu rumah tangga di sini gitu ya konteksnya. Oke, kita bisa lanjut. Nah, sumber data ya. Waktu kita akan melakukan penyusunan kriteria untuk mengaudit AML ini, kita based on dari sumber data. Besarannya sumber data kalau di bank ini kalau kita rangkum ada 3. Ada core system, ada subcore, ya, ada external report. Ya. Core system yaitu semua yang ada di sistem perbankan yang utama. Biasanya ini data core adalah data funding dan lending. Tetapi tidak semua aplikasi mengakomodasi transaksi-transaksi yang memang sifatnya spesifik. Seperti biasanya treasury, trade finance yang punya karakteristik transaksi sendiri, kartu kredit, maka dia bank harus menyiapkan yang namanya subcore system. Dari semua aktivitas ini, bank harus melaporkan ke regulator, ya. Nah, di situ kita ada format laporan ke eksternal, ya. Apakah bentuknya formal laporan ke BI atau dalam bentuk interface data, gitu, ya. Jadi besarannya ada 3, teman-teman, ya. Nah, pertanyaannya, kalau Anda sebagai auditor operasional cabang, pernah nggak sih menggunakan laporan LLD dan laporan CTR gitu ya? Kita biasanya ngaudit, ngambil data, ada transaksi tunai, ada transaksi transfer gitu ya. Pernah nggak kita pakai? Pertanyaannya itu. Kedua, auditor kredit. Pernah nggak dia pakai laporan LLD, underlying transaksi falas, dalam pemeriksaan debitur? Kalau auditor kredit itu pokoknya kalau sudah ada kredit file, ya kan, data apa namanya, safekeeping loan dokumen hukum dan dokumen jaminan gitu ya. Udah ada syarat-syarat penarikan, sampel, ada BI checking dan sebagainya, selesai. Padahal kalau kita melihat ya, ini kita dalam konteks kredit secara keseluruhan. Jadi diwakili di level korporasi ya. Di korporasi itu fasilitasnya banyak. Mereka banyak transaksi internasional ya kan, transaksi internasional menggunakan produk-produk seperti produk treasury, produk trade, di mana itu semua blended menjadi satu gitu ya. Pernah nggak pakai laporan seperti ini? Pertanyaannya seperti itu. Demikian juga audit tematik AML. Ini biasanya auditor kantor pusat gitu ya. Kantor pusat biasanya mengaudit dari ketentuan, melihat segala macam yang di pusat. Tapi pernah nggak yang menggunakan transaksi di cabang dengan menggunakan underlying transaksi falas? Bank kastedian juga demikian. Pernah nggak menggunakan LLD? Pernah nggak menggunakan data-data yang ada di bursa untuk melihat apa ada ya saham gorengan gitu ya. Nah, cuman memang menjadi pertanyaan, apa memang perlu? Sementara regulasi atau SOP kita berbeda topik. Yang operasional, yang kredit, yang trade, ya AML, ya AML. Ini SOP beda-beda gitu kan. Regulate POJK-nya juga beda-beda gitu. Nah,
Ini pertanyaan-pertanyaan di mana nanti akan terjawab. Semua auditor harus tahu mengenai pemeriksaan AML ini gitu ya, dengan menggunakan berbagai macam sumber data ini gitu ya. Jadi di penyusunan kriteria kita harus menentukan dulu sumber datanya apa saja gitu ya. Itu yang pertama. Kemudian setelah sumber data itu kita peroleh, lalu kita identifikasi jenis dan hubungan antar data. Jenis datanya apa aja? Ini saya kasih contoh misalnya yang sederhana, umur, transaksi, saldo, ya, kemudian status warga negara, gitu ya. Nah, kita lihat hubungan antara umur sama transaksi ada nggak? Oh ada. Kalau orang umur 3 tahun transaksinya 100 juta, aneh. Oh berarti yes, gitu ya. Ada nggak umur sama kewarganegaraan? Kayaknya nggak ada deh gitu. Oh no, berarti kita tidak perlu membuat kriteria catch antara umur dan WNI. Dan seterusnya Anda menentukan jenis data apa saja dan bagaimana hubungan antar data tersebut. Ya, tadi caranya kita bisa satu persatu atau satu ke banyak ke satu atau banyak ke banyak gitu ya. Misalnya umur transaksi kemudian diadu dengan warga negara dan profesi gitu ya. Lalu kita buat kriteria seperti itu. Tentunya ini semua dengan tujuan audit masing-masing gitu ya. Tapi jangan lupa, kadang-kadang kalau kita membuat kriteria yang sedemikian banyak, jadi many to many misalnya. Orang yang WNI, orang yang berumur sekian, maka melakukan transaksi ini dan saldo sekian. Gitu ya. Itu kita udah pakai 4 kriteria. Umur, kewarganegaraan dibandingkan dengan transaksi dan saldo. Berarti kita menggunakan jenis datanya ada 4 gitu. Lalu kita identifikasi hubungan antar datanya. Nah, apakah bisa 3 saja? Bisa juga, misalnya umur tadi ya, warga negara dan saldo, atau umur, warga negara dan transaksi. Gitu. Jadi ada tahapannya, kita bisa one to one dulu, baru one to many, many to one, many to many gitu ya. Tergantung kita tujuannya seperti apa. Tetapi dalam Anda melakukan evaluasi, ada baiknya Anda lakukan secara bertingkat gitu ya. Ini deskripsi saya mungkin sudah cukup jelas ya. Kalau kurang jelas nanti mungkin boleh di chat gitu ya. Nanti kalau kelihatan saya coba jelaskan ulang. Oke, kita lanjut. Setelah kita mengetahui hubungan antar data, baru kita menentukan populasinya ya. Jadi populasi data itu selain kita menentukan populasi dan kita harus repopulasi data. Contoh, misalnya kita memeriksa nasabah individu ya. Ada nasabah individu dan non individu ya, non individu lembaga dan seterusnya. Individu sendiri itu bisa kita bagi lagi, individu WNI dan individu WNA. Individu WNI pun bisa dibagi, WNI yang prioritas dan WNA yang prioritas. Dan seterusnya. WNI prioritas pun ada yang mungkin profesinya buruh, profesinya dia sebagai pegawai, mungkin dia juga sebagai ibu rumah tangga dan seterusnya. Yang disesuaikan dengan tujuan audit. Kenapa repopulasi ini penting ya? Banyak kesalahan yang saya perhatikan karena orang tidak mau melakukan repopulasi, capek. Karena kita sudah dapat populasi tapi kita tidak mau mengecilkan populasi. Karena repopulasi ini akan sangat berguna, ada data yang tertidak pilih karena suatu populasi yang lebih besar. Mungkin contoh yang paling gampang ya, maksudnya di sini adalah kalau kita ditugaskan audit bank-wide, ya threshold-nya yang besar gitu ya. Tapi kalau kita ambil threshold yang besar, kita tidak melakukan repopulasi, maka yang data-data yang di bawahnya itu tidak akan mungkin terpilih karena jumlahnya kecil-kecil gitu ya. Maka kita harus mengklaster lagi, merepopulasi lagi supaya
ada di cabang tertentu yang nasabah terbesarnya bisa terjaring, bisa kepilih gitu, ya. Mungkin itu sedikit saya coba sedikit brainstorming dari tahap penyusunan Eh, kriteria. Bang Ya, Alan, sorry saya interrupt. ya, Ada pertanyaan dari floor, dari audiens. Mungkin relevan kalau kita langsung jawab aja karena pertanyaannya sangat spesifik ya. ya, saya Ini nggak dari bisa. Ian IR di chatting ya. Ya, Yang dimaksud bertingkat itu seperti apa Pak? Kata dia. oke. Mungkin di slide sebelumnya kali ya, gitu ya. Ya, ini slide saya kok kalau saya pencet huruf nggak bisa ini. Apa? Panah harus pencet pakai ini. Oke. Jadi bertingkat itu maksudnya begini, ya. Umur sama transaksi ya tadi, ya, umur 3 tahun, transaksi 500 juta. Itu satu-satu gitu, ya. Umur sama saldo. Umur 3 tahun, saldonya 500 juta gitu, ya. Nah, itu adalah satu lawan satu. Lalu kita harus bikin secara bertingkat. Bisa saja ya, umur 3 tahun yang bertransaksi sekian dengan saldo sekian. Gitu. Jadi umur 3 tahun transaksinya 500 juta, saldonya 1 miliar. Itu dalam satu kriteria gitu ya. Tapi kita bisa bikin ini menjadi 2 kriteria. Umur dengan transaksi, umur dengan saldo. Yang bertingkat ke bawahnya lagi adalah umur dengan transaksi dan saldo. Pada saat kita mengambil umur transaksi dengan saldo, maka yang akan terpilih adalah umur sekian yang transaksinya 500 dan saldonya 1 miliar. Dua-dua kriteria transaksi dan saldo harus terpenuhi. Kalau nggak terpenuhi, maka dia tidak akan terpilih salah satu dari itu. Tapi kalau kita sendiri-sendiri, umur dengan transaksi 500, ya semua 500 masuk. Saldo 1 miliar, umur dengan saldo 1 miliar. Maka semua yang bersaldo 1 miliar akan terpilih. Tapi kalau kita membuat secara tidak bertingkat begitu dan langsung jadi umur versus transaksi 500 juta dan saldo 1 miliar. Artinya adalah dengan umur 3 tahun transaksinya 500 juta dan saldonya harus 1 miliar. Kalau dia transaksinya 500 juta, saldonya di bawah 1 miliar, maka data itu tidak akan terpilih. Gitu, ya. Jadi hati-hati pada saat kita menyusun kriteria. Jadi belum tentu apa yang sudah kita susun yang dengan sedemikian banyak kriteria, maka hasilnya lebih pasti, belum tentu gitu. Makanya kita harus melakukan secara bertingkat gitu, ya. Tapi kita bisa aja bikin bertingkat tadi menjadi 3 kriteria, ya. Kita bisa bikin tiga kriteria, skrip, ya, 3 skrip. Umur transaksi, umur saldo, dan umur transaksi dan saldo. Jadi ada 3. Paham ya? Ya, lanjut dulu. Oke. Nah, teknik pengolahan data setelah kita sudah dapat datanya dan populasinya, maka hasil itu harus kita olah. Nah, proses pengolahan ini macam-macam ya. Bisa kita cuman tampilkan profil. Oh, cabang ini banyak tabungan, deposito dan sebagainya. Ya. Lalu kedua, kita bisa juga menggunakan threshold ya. Threshold ini bisa disesuaikan dengan populasi selama tidak mengganggu tujuan audit ya. Tadi misalnya kalau kita ditugaskan pemeriksaan bank wide AML, rasanya tidak perlu mengambil data yang transaksinya 500.000, 600.000 gitu ya. Saya pernah ditugaskan malah saya mengambil transaksinya bisa minimum transaksinya 100 juta ke atas baru saya olah. Karena datanya besar sekali dan saya ingin menjaring transaksi-transaksi yang memang berpengaruh signifikan terhadap bank secara keseluruhan gitu ya. Jadi threshold-nya saya bikin 100 juta waktu itu gitu ya. Nah, tetapi
Tetapi memang tolong diperhatikan selain tujuan audit juga terkait aspek regulasi. Kita kan bikin threshold terserah kita mau menyesuaikan dengan tujuan audit kita atau disesuaikan regulasi. Ya, kalau kita mau pakai regulasi misalnya transaksi tunai 100 juta ke atas, ya itu udah nggak bisa ditawar. Kira-kira seperti itu kalau memang tujuan auditnya itu. Signifikansi, ya. Kenapa kita perlu menentukan threshold? Kita harus ada signifikansinya dalam mengolah data ini tidak mengganggu tujuan audit. Kadang kita terlalu banyak main yang receh-receh gitu, ya. Sementara kita mau melihat bank secara garis besar gitu ya. Jadi tolong diperhatikan signifikansi, ya. Signifikansi atau threshold itu bisa disesuaikan dengan populasi. Mungkin bank A dengan bank B bisa jadi thresholdnya tidak sama. Even itu pemeriksaan bank secara keseluruhan. Ya. Kalau yang bank besar tentu thresholdnya 10 miliar misalnya. Kalau bank kecil mungkin thresholdnya 2 miliar. Kira-kira seperti itu. Ya. Kemudian biasanya saya bagaimana waktu pengalaman menentukan threshold, saya akan lihat threshold itu saya tentukan dulu, lalu nanti bisa naik, bisa turun, ya tergantung sebaran datanya. Kalau di threshold tertentu datanya cuma 5, kalau itu nggak usah pakai pemikiran, datang aja kalau 5 data ke cabang 1 hari selesai gitu. Jadi threshold itu bisa di fine tuning ya, sesuai dengan bank masing-masing. Ya. Lalu kita udah tahu ada deviasi, delta, perubahan, progress, growth dan sebagainya. Ini udah tahu semua, ya. Lalu kita juga harus memahami hubungan antar data, ya. Ada kekuatan dan sifat hubungan antar data kalau kita dulu belajar statistik dari -1 sampai +1. -1 itu orang bilang trade off, ya. Kalau sekarang harga rumahnya lagi turun, harga emas naik. Gitu. Emas itu trade off sama kondisi ekonomi. Saat ekonominya lagi naik, harga emasnya turun. Demikian pula sebaliknya. Itu maksudnya. Kita harus mengerti hubungan antar field. Ya. Kalau ini naik, sana naik nggak? Sini naik, apa sana turun? Gitu ya. Nah, relasi ini sangat penting waktu kita ingin terutama kalau kita biasanya di forensic analysis financial statement ya. Pada saat saya dulu di audit korporasi ini benar-benar saya pakai gitu ya untuk mengidentifikasi red flag gitu ya. Jadi polanya macam-macam. Kalau Anda ditugaskan bikin case dengan GL tentu Anda harus pakai ini juga gitu ya. Jadi kita harus tahu field A sama field B, data A sama data B, hubungannya seperti apa, gitu ya. Lalu pola transaksi macam-macam. Kita di preliminary di wall-nya obladi oblada ada splitting, integration dan seterusnya ya. Splitting itu ya berarti memecah transaksi dari satu ke banyak gitu ya. Kita bisa melakukan dengan pivot seorang nasabah, dia terima satu, lalu dia transfer ke banyak. Demikian pula sebaliknya integration. Ada yang U-turn. U-turn itu muter. Jadi rekening itu hanya untuk numpang lewat. Gitu ya, cuma numpang lewat. Masuk sebentar, ngopi, habis itu pergi lagi itu uang. Gitu ya. Ngopi setengah jam, uangnya hilang lagi. Seterusnya seperti itu. Ada reverse. Nah, reverse nih pengalaman sih auditor paling seneng nih ya sama reverse setor tarik tunai gitu ya. Mau transfer tapi dengan cara skema tunai itu reverse ya. Habis setor tarik, habis tarik setor gitu ya. Itu pola-pola transaksi yang bisa kita olah nanti datanya. Lalu pada saat kita membuat pengolahan data dalam menyusun kriteria CATS itu, kita waktu menyusunnya itu, kita harus mengerti hukumnya. Tadi kita harus mengerti regulasi, kita harus mengerti SOP, ya betul. Harus mengerti common practice. Tapi jangan lupa selama ini kita harus gunakan common sense, ya.
logika, karena SOP belum tentu benar. Regulasi juga kadang belum tentu tepat, gitu ya. Regulasi sendiri terbentuk dalam evolusi perkembangan. Saya ingat sekali pada saat regulasi falas, POJK, dulu namanya masih BI, PBI, waktu pertama kali muncul, rekening tabungan, deposito itu boleh dijadikan underlying. Di situ saya mikir, ini salah ini BI belum banyak belajar mengenai ini, tapi dia sudah mulai secara psikologis si war, dia harus memerangi market, minta tolong bank gitu ya. Itu di tahap-tahap awal di akhir tahun 2008 ya. Nah, dan satu lagi, abnormalitas itu harus dilihat yang sangat jarang terjadi ya. Sangat jarang terjadi bukan hal yang aneh, tetapi kita boleh mencurigai gitu ya. Kalau kita nggak ngerti, kita harus cari tahu. Itu adalah kejadian yang jarang terjadi. Termasuk juga metodenya kita pada saat nyusun bis antar field tadi, bisa juga kita menggunakan trial dan error. Ya. Banyak item-item yang kita nggak bisa identifikasi atau kita sendiri belum ngerti. Ya. Auditor tuh kalau nggak tahu lebih baik menghindar kan gitu kan. Ya, harusnya nggak begitu. Harusnya kita testing. Ya, apa yang tidak diketahui? Mungkin paling gampang ceritanya kalau GL order liabilities, miscellaneous liabilities, miscellaneous asset dan sebagainya. Yang kita sendiri juga belum ngerti. Ada produk baru, skema transaksi, kita belum ngerti. Maka kita harus menggunakan metode trial and error gitu ya. Namanya juga baru belajar gitu ya. Itu nggak salah gitu, tapi itu adalah tahap paling bawah gitu ya, tahap terakhir. Oke, sampai sini nggak ada pertanyaan? Kita lanjut. Nah, setelah kita mengolah data, kita analisa ya. Ngolah data jangan lupa tes dulu di data production. Cek olahan Anda apakah ada human error ya, salah pencet gitu ya. Terus mengutamakan data yang terpilih di berbagai kriteria. Misalnya, orang berumur 5 tahun, saldonya 10M, transaksinya 500 miliar. Kemudian dia warga negara asing dari negara ini Nigeria gitu kan. Jadi semakin banyak kriteria itu terpilih, maka nasabah itu harus dijadikan sampel ya. Kita juga bisa mengumpulkan berbagai informasi ya. Nah, jangan lupa setelah sampel terpilih dan informasi kita dapat ya, harus dilakukan analisa dan uji silang. Nah, ini penting ya, terutama khusus hal-hal yang bersifat substantif ya. Kalau tadi nomor KTP ada abjad, wah itu nggak perlu uji silang gitu. Belum yang salah dari dukcapilnya gitu ya. Untuk yang sifatnya substantif ya, yang kualitatif, maka Anda harus lakukan uji silang. Ya. Mau di pemeriksaan apapun, ini khasiatnya tinggi sekali ya. Ini kerjaannya jaksa, KPK, Polri ini kerjanya uji silang informasi, cross gitu ya. Kenapa? Sebenarnya saya pelajarin selain saya sudah praktek gitu ya. Saya pelajarin kalau dengar-dengar ceritanya itu, yang dicari itu bukan informasinya dulu, tapi konsisten. Saya pernah melakukan ini, ternyata bukan informasi itu yang aneh, tetapi yang tidak konsisten itu adalah titik masuk auditor. Ya, itu satu. Setelah Anda menemukan inkonsistensi atau tidak konsisten, maka Anda harus mencari intensinya ngapain. Ini harus dicari. Ini orang mau ngapain? Ya, mau bohongin bank, mau nyelamatin usahanya, atau dia mau bertindak jelek kepada bank dan seterusnya dan seterusnya. Ya, memang harus ditunjang pengetahuan umum, regulasi, ya call a friend, ya call a boss, ya bisa juga, ya. Kalau bosnya tidak mau ngangkat, ya
lapor lagi ke bosnya yang di atasnya gitu ya. Harus gitu. Jadi ini memang kerjasama pada tahap ini itu tidak bisa auditor sendiri ya. Ada baiknya call a boss, call a friend gitu ya. Itu akan lebih baik. Dan ingat, pada saat Anda mencari intensi ya, nggak usah berpikir yang rumit. Anda harus berpikir sederhana ya. Mungkin contoh paling gampang lagi, transaksi tunai. Orang 5 kali setor tarik tunai hari itu, ini orang kurang kerjaan. Apakah memang dia mau melakukan pemutusan transaksi atau memang dia mau kenalan sama customer service? Bisa jadi gitu ya. Nah, cara berpikirnya harus sederhana. Apa itu sederhana? Kita ikutin dulu jalannya mereka, baru kita analisis, kita baru bisa mengidentifikasi. Jangan kita membaca apa yang mereka uraikan, apa yang cerita di situ, kita ikutin dulu gitu. Jangan dengan asumsi kita. Kita ikutin dulu sampai selesai, baru kita cerna. Itu kuncinya gitu ya. Ini pengalaman-pengalaman yang saya pernah jalanin seperti itu. Karena kalau kita udah dengan berpikir kita sendiri, kita juga nggak ngerti cerita dia. Dari mana kita tahu intensinya dia kalau kita berpikir dengan intensi kita gitu loh. Dengan konsep kita. Kita ikutin dulu kemana, baru nanti kita mikir, oh ini harusnya dia begini nih gitu ya. Oke. Di tahap akhir ya memang kalau udah mengerucut ada baiknya kita konfirmasi ke auditan. Ini dalam arti bukan untuk nurunin temuan di accept, enggak. Informasi ke auditan itu harusnya agak ke belakang gitu ya. Jangan kita belum apa-apa udah nanya, belum apa-apa udah nanya gitu. Yang ada ya dia cerita banyak gitu ya, dia cerita lagi ke pantai kemarin kemana gitu ya. Itu pengalaman banyak seperti itu. Jadi baiknya harus dikonfirmasi untuk menambah informasi, bukan aseptabilitas dari temuan gitu ya. Kita mau lihat sisi pandangnya dia seperti apa. Itu yang paling penting dalam tahap analisa. Sampai sini ada pertanyaan? Oke, kita lanjut ya. Ada pertanyaan satu, Alan, sorry. Ya. Di chat kita bisa baca ya, dari Denzia. Nah, teman kita juga ini kayaknya. Oh ya. Dari penjelasan sebelumnya terkait umur, jika bank memiliki alert AML, maka posisi auditor seperti apa? Pertanyaannya seperti itu. Oke, terima kasih. Umur ya. Makanya ini nanti saya bisa jelaskan di slide ini kebetulan. Jadi ceritanya di sini ada alert AML gitu, Bang. Ya, ya. Ini Ya. saya langsung mau jawab, ada di sini. Ada di slide berikutnya. Jadi bukan saya tidak menjawab, nanti akan terjawab di 2 slide ini, gitu ya. Oke. 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 Jadi bisa kita tabung dulu gitu ya. Nah, ini sama ceritanya. Tadi kita sudah ada data core, kita sudah ada data subcore, data AML, data reporting gitu ya. Terus kita udah identifikasi data dan segala macam tadi analisis. Hasilnya keluar nama MD gitu ya. MD ini apa? Sama kayak tadi. Ada anak umur 3 tahun punya uang 10 miliar. Artinya apa? Gitu. Kalau Anda tanya ke saya juga nggak tahu. Gitu. Anak umur 3 tahun punya uang 10 miliar. Tergantung anaknya siapa. Kan gitu kan? Syukur-syukur anak saya gitu ya. Cuman nggak segitu juga gitu. Nah, MD ini apa? Kalau ditanya, kalau kita hanya menggunakan data core, ya, data laporan, keluarnya MD, gitu ya. Bisa ini kok nggak keluar ininya ya, Van ya? Oh, oke ya. Nah, ini data MD ini, ya, ini siapa gitu ya? Ini oke. Di sini kita bisa lihat ya. Ada data-data yang bisa menunjang cerita anak umur 3 tahun punya uang 10 miliar.
Si MD itu siapa? Saya juga nggak tahu gitu. Ya. Nah, kalau kita menggunakan data publik ya dari internet, mbah Google, kita menggunakan dokumen-dokumen yang ada di internal bank, apalagi informasi debitur lengkap. Debitur kalau udah pinjam ke bank 10 miliar tuh tebel banget yang namanya informasi gitu ya. Nah, disinilah baru kita bisa lihat suspicious customer apa enggak si MD itu ya. Ya, ini kita bisa lihat. Oh iya, ternyata dia setelah kita browsing gitu ya. MD ini dulu kita pernah tahu lah kasus di tahun 2011 ya yang cukup menghebohkan di mana ini juga punya jasa pada akhirnya BI mengeluarkan ketentuan POJK nasabah prima di situ ya. Nah, ini kalau udah data seperti ini, KTP-nya benar, informasinya akurat, sudah diskusi dengan kantor pusat, ya suspicious gitu. Tapi kalau nggak ada info, ternyata dari informasinya kita keluarin hasilnya seperti ini, oh nggak mau keluar ya. Ini, nah ternyata artis gitu loh MD itu, ya. Jadi tergantung dari data informasi dari publik, ada underlying transaction, debtor informasi atau dari LLD gitu ya. LLD ini agak sedikit berbeda dia informasinya, nanti kita lihat di belakang. Ada cerita-cerita tambahan. Kalau core system apa sih? Debit rekening A, kredit rekening B. Ceritanya cuma itu. Paling ada kata-kata bayar ini gitu kan, atau maaf hanya ini yang bisa saya kirimkan, kan gitu kan kalau keterangan. Tapi dia tidak menunjukkan tujuan dari transaksi. Nah itu di LLD nanti ada. Ada public informasi, mbah Google ini sakti. Ada underlying dokumen-dokumen yang ada di bank maupun debitur sendiri. Kalau memang dia debitur, khusus debitur ya. Kenapa auditor tidak menggunakan data yang ada di bank? Auditor senangnya nanya ke auditinya. Wah, auditi bisa ngomong apa aja gitu ya. Nah, jadi tergantung dokumen-dokumen ini. Anak umur 3 tahun itu ternyata anaknya siapa? Artis Bakri itu. Nah, itu. Itu wajar punya uang 10 miliar gitu. Setelah di browsing, oh ini anaknya cucunya Bakri. Nah, itu oke gitu ya. Tapi bisa juga hasilnya nasabah ini bisa mencurigakan juga, umur 3 tahun nggak tahu beneficial owner ibunya adalah MD misalnya gitu ya. Si dulu pernah dengar kasus Tante Melinda Di gitu ya. Oke, sampai sini paham ya? Jadi Anda harus di sini kita belajar. Di sini ada LLD, ada public information, ada underlying transaction, ada debtor information. Ya. Jadi cash tidak cukup. Buat cash juga harus bagus, tetapi dia tidak bisa berdiri sendiri. Gitu ya. Kira-kira ada yang tahu nih MD di sini siapa ini? Yang artis? Ini biar nggak ngantuk siang-siang gitu ya. Oke. Tadi Melinda Di katanya, bukan? Ya. Tadi katanya Melinda Di. Melinda Di itu yang suspicious misalnya itu pernah kasus gitu. Tapi fotonya nggak mirip Melinda Di. Kan, yang no suspicious itu talent artis gitu ya. Oke. Yang anak-anak milenial tahu nih artis ini. Itu namanya Mawar De Jong gitu ya. Nah, kolonial nggak tahu ya. Generasi kita, generasi Y nggak tahu gitu. Oh, ya. Itu Mawar De Jong. Oke. Bang, saya milenial nggak kenal Mawar De Jong, Bang. Bukan, berarti palsu itu. Memalsukan. Wah, ini siapa nih? Cuma yang boleh unmute cuma admin doang. Ya udah, kita lanjut ya. Nah, ini kita belajar dari berita publik ya, teman-teman. Bagaimana menyusun skenario? Saya belajar dari berita publik gitu ya. Pertama,
persyaratan ada kejadian ya dari transfer dari luar negeri ya milik seorang anak PEP tapi dalam bentuk perusahaan. Pada saat ingin dicairkan, jadi perusahaan bank di luar negeri tersebut itu tidak nyaman, curiga gitu. Untuk agar pemerintah Indonesia tidak bisa menuntut secara resmi kepada bank itu, maka bank itu mensyaratkan dananya sebelum ditransfer ke beneficiary harus ditransfer dulu ke rekening pemerintah. Baru nanti di-route ke rekening beneficiary, ya. Nah, ini. Nah, PEP ini namanya nggak ada, tapi ada di atas nama perusahaan tersebut. Perusahaan tersebut tentunya offshore gitu ya, offshore, perusahaan LTD di luar negeri gitu ya. Di sini kita bisa belajar banyak PEP dan PEP related family itu di nama perusahaan. Tapi teman-teman di sini tolong definisi daripada PEP ya sesuai regulasi ya, eselon 2 ke atas ya. Kalau masih di level camat bupati rasanya kita jangan bicara PEP lah gitu. Memang PEP secara eksternal regulasi itu di levelnya eselon kedua gitu ya. Ada beberapa kasus-kasus besar di bawahnya itu ada ya. Kalau kita pernah dengar dulu di Pulau Madura itu kan pernah kejadian kan gitu, Godfather gitu ya. Itu di level bupati kalau nggak salah ya. Tetapi nggak jumlahnya yang sedemikian besar nggak begitu banyak. Lalu kemudian ada pelaku adalah ex buronan negara ya. Dulu buronan negara lalu dilepas di PK-nya dia akhirnya bisa dilepaskan gitu ya. Prosesnya juga agak bermasalah gitu ya dalam proses PK-nya. Dia bisa jadi buronan-buronan ini waktu memindahkan uang ke luar negeri itu mereka caranya dia buka rekening istri di luar negeri. Satu untuk jutaan dolar untuk biaya hidup ya. Kenapa? Karena kalau biaya hidup itu kita prediksikan kan untuk kos-kosan sekian gitu kan, untuk makan sekian, beli burger sekian gitu ya. Itu sampai jutaan dolar ya. Itu kalau kita lihat slide di samping itu ada biaya hidup di Sydney ya. Itu nggak mahal-mahal amat biaya hidup normal gitu. Hati-hati Anda semua kalau melihat pada saat orang melakukan transaksi di bank yang mempunyai tujuan biaya hidup sampai jutaan dolar gitu ya. Lalu kemudian membeli lukisan. Lukisan itu relatif ya kan. Ada yang abstrak itu harganya murah, ada yang mahal. Nah, satu lagi dia juga melakukan pembelian transaksi perhiasan berlian di luar negeri. Ada orang banyak juga kalau kita baca-baca di kasus, mereka ada yang beli emas, ada yang beli berlian. Tapi yang benar adalah beli berlian, bukan emas. Kalau emas tuh harganya lebih murah, batangannya gede-gede. Kalau berliannya itu yang di tangan Hotman Paris itu ada yang harganya 13 miliar ada gitu ya. Yang saya nggak ngerti ada karat-karatnya itu ya. Itu di sisi kirinya 2 jam tangan aja udah dua cincinnya itu aja udah 12 miliar gitu ya. Nah, jadi kalau berlian kita pakai kita masuk ke ruang bea cukai itu aman ya. Karena kan pantas gitu orang pakai berlian nggak terlalu besar harganya miliaran. Lalu dia juga biasanya orang melarikan uang itu dalam bentuk perhiasan ini karena no title of. Beda Anda investasi di surat berharga. Beda Anda investasi di properti gitu ya. Berlian itu dia no title of, no name ya. Nggak ada namanya terdaftar di BPN gitu ya. Itulah motif-motif yang pernah dilakukan buronan-buronan negara dalam memindahkan uangnya gitu ya. Dia juga melakukan, ada juga, ini ada cerita lucu.
Ya, pencairan pinjaman. Ya, ada anak PEP usianya muda di bawah 20 tahun. Ya, pinjam uang lebih dari 50 miliar dari lembaga non-bank di luar negeri. Ya, non-bank ya, non-bank. Jadi non-financial institution. Lucunya dalam bentuk rupiah. Saya juga nggak ngerti maksudnya dalam bentuk rupiah ini apa. Mungkin teman-teman kalau pernah belajar regulasi ini, tidak ada rupiah di luar negeri, itu dilarang gitu ya. Ini aja satu udah aneh gitu. Kok ada ya orang pinjam meminjam dengan pihak luar negeri sebagai kreditur, tapi bentuknya rupiah. Nih auditor harus mengerti. Jangan kita hanya melihat apa namanya PK atau utang piutang itu pokoknya ada tanda tangan, ada logonya, ininya lengkap, ada parafnya, udah bener gitu ya. Nah, lalu menurut beritanya itu dia ngasihnya tunai lagi. Nah, saya juga bingung gitu. Ke rekening PEP-nya, bukan anak PEP. Lalu setelah diterima sama PEP, dipindahkannya ke anak PEP dengan transfer, lalu baru di splitting, diinvestasikan di sektor real, dia bikin pabrik apa segala macam, dan dia melakukan pembelian surat-surat berharga ya, atau efek gitu. Nah, ini memang yang lebih menggelikan lagi ya, ada ya transaksi tunai di satu tempat mencapai 50 miliar. Nah, ini mungkin di sini ada teman-teman yang di cabang gitu ya, auditor cabang, kebayang nggak uang 50 miliar itu berapa banyak gitu ya. Ada nggak di satu titik tempat di cabang dari bank yang besar pun seperti BCA, BRI, saya nggak yakin di satu premises ada uang lebih dari 50 miliar cash gitu ya. Hanya untuk melayani transaksi-transaksi itu gitu ya. Ini cukup menggelikan gitu ya. Nah, dari sini kan kita bisa belajar. Oh, ternyata kalau ada transaksi tunai, kita harus lihat dulu berapa sih premises yang ada di cabang. Kok ada lembaga non-finansial luar negeri? Kok ada yang bentuknya rupiah? Kok sekarang posisinya kalau kita lihat statusnya itu non-financial company-nya itu, financial institution itu, statusnya udah struck off, udah tutup gitu. Kayak habis minjem, habis itu dia tutup. Kadang saya bacanya juga heran ya, kok yang ngasih pinjaman tiba-tiba dia cepat tutup gitu. Nah, itu yang kita nggak ngerti ya. Oke, tapi kita bukan ngurusin ini. Kita belajar di sini bagaimana menyusun kriteria-kriteria ini gitu kan. Ada juga kasus si penerima proyek transfer ke tax haven countries ya. Jadi ceritanya misalnya proyek dengan pemerintah misalnya. Ya, ada vendor. Ya, istilahnya vendor mau ngasih nih ke pejabatnya. Jadi dari si penerima proyek itu, si vendor itu dia akan kirim ke satu rekening tax haven countries di salah satu negara tax haven countries gitu ya. Mungkin teman-teman di sini udah tahu lah kasusnya ya, di Mauritius itu ya, di sebelah ada. Lalu dari situ ditransfer ke salah satu KUPFA di Singapura. KUPFA itu adalah money changer ya, money changer di Singapura. Nah, Singapura money changer itu adalah rekanan money changer yang besar di Indonesia gitu. Jadi pada saat mau ngasih ini mereka cari orang Indonesia dulu money changer. Anda punya rekanan nggak di Singapura? Untuk akan terjadinya tukar menukar uang ini nanti gitu. Dicarikanlah referensi dari counterpartnya si money changer yang ada di Indonesia ini, dikirimlah ke KUPFA yang ada di Singapura ya. KUPFA itu kegiatan usaha pedagang valuta asing gitu ya. Ini standarnya BI. Nah, tetapi banyak juga mereka melakukannya apa? Tidak dikredit ke rekening operasionalnya si KUPFA ini. Tapi dia dimasukkan ke rekening individu pemiliknya.
atau rekening dititipkan rekening individu karyawannya gitu. Dititipkan di perusahaan-perusahaan komersial gitu ya. Nah, baru setelah mereka menerima transfer si KUPFA Singapura ini, barulah dia membawa kurir membawa uang banknotes itu ke Indonesia. Kenapa harus KUPFA ke KUPFA? Ini kalau saya pelajarin, tidak mungkin orang pribadi datang bawa dolar, carrying bawa uang fisik ke Indonesia, bawa uang gede. Ya, kalau nggak salah waktu itu dibatasin kita sekarang di bandara itu berapa ya? Cuman saya lupa, sekitar istrinya Hotman Paris saja ketahan kok di Itali gitu ya. Lupa dia bawa $10.000 something lah gitu ya. Makanya mereka harus menggunakan skema KUPFA supaya bisa terjadi perpindahan uang secara legal antara pada saat mengirim dari luar negeri ke Indonesia. Gitu. Paham ya? Gitu. Jadi saya pelajarin, oh ini motifnya seperti ini. Kenapa dia harus menghubungi KUPFA di Singapura? Supaya uangnya bisa masuk ke Indonesia, transaksinya antar KUPFA. Gitu, ya. Dan itu menjadi hal yang wajar. Gitu. Nah, baru nanti setelah terima KUPFA, diambil tunai, baru diserahkan ke pejabat PEP. Ya. Gitu. Oke, kita lanjut. Nah, ada juga PEP ini kalau terima uang dari rekanannya gitu ya, itu dimasukkan di satu rekening CV gitu ya. Nah, setelah ditelusur, CV itu adalah bentuk rumah bagus. Tapi nggak ada bukti perkantoran sebagaimana lazim ya. Di CV itu saldonya 100 miliar ya. Nah, itu sebenarnya kumpulan transaksi setoran tunai dari kurir-kurir orang yang memberikan gitu ya. Nah, ini mekanisme yang banyak terjadi. Walaupun tren terakhir sekarang orang sudah mulai ini menyimpan uang di tempat perjudian formal. Tetapi skema transaksi ini saya belum mengerti untuk yang perjudian formal. Ini masih baru. Ya, saya belum pernah menangani, saya belum pernah lihat gitu ya gimana caranya. Kalau ngebayanginnya sih mudah gitu kan. Kalau ada rekening perusahaan yang relasi sama Genting sama apa gitu ya, terus ada transfer ke sana gitu. Tapi saya belum pernah lihat secara nyata gitu ya. Karena ini masih baru gitu ya, koin. Mungkin yang pasti ini dia transaksinya bukan beli koin di Tokopedia gitu ya. Di Tokped kayaknya ada juga nih tukar koin seperti ini. Gitu ya. Oke. Itu hanya update aja terkait dengan penyimpanan ya gitu. Nah, dari sini kita bisa tahu CV nggak ada usahanya saldonya bisa 100 miliar gitu ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini nih yang sangat menyedihkan kalau kita lihat di sebelah kanan. Ini TPPU penjudian 14 bank. 14 bank ketipu di sindikasi. Sedih kita dengernya ya. Pada kemana ini orang? Auditornya ya pada kemana gitu. Saya bukannya menyoroti ya ini tugas kita sama-sama gitu ya. Sedih rasanya ada satu debitur dikeroyok oleh 14 auditor bank gitu ya. Tapi ya nggak ketahuan gitu. Itu yang menjadi di workshop ini menjadi challenge buat kita semua gitu ya. Ini kan kita udah tahu ada kasus yang terbesar yang terakhir gitu ya, kejadian sedih juga dengernya gitu. Nah, apa sih cara-cara debitur dari korporasi ya? Ada mereka melakukan engineering kinerja sales. Dia bikin transaksi U-turn, cuman muter. Dia punya duit dari pinjaman, dia punya duit dari pinjaman yang lainnya, sumber dari mana. Kemudian dikredit ke rekening boneka. Lalu dananya diterima langsung ditransfer ke rekening operasional secara berulang. Di mana rekening boneka ini sebenarnya menjelma seperti top buyer gitu. Jadi kalau bank mereview mutasi dari rekeningnya,
wah ini ada top buyer. Bayarnya bayar cash ya kan, ditransfer gitu kan, duitnya masuk terus, berarti salesnya bagus gitu. Nah, ini hati-hati dengan model-model seperti ini gitu ya. Apa sih rekening bonekanya itu gitu ya? Transaksi besar, saldonya kecil gitu ya. Saldonya aja bisa 1 juta gitu. Auditor bank sih saldo minimum 20 juta lah di tabungan gitu kan. Ini saldonya bisa di bawah 20 juta. Tapi transaksinya bisa puluhan dan ratusan miliar gitu ya. Nah, perusahaan ini dia memakai nama yang mendekati ya namanya sebagai top buyer-nya dia. Sehingga di sini bisa menipu bank. Wah, dia tahu ini, oh ini ada perusahaan di luar negeri. Ada perusahaan di luar negeri yang memang bisnisnya bisnis baja misalnya. Itu ya. Ini bayarnya ini gitu. Mungkin anak perusahaannya, kira-kira seperti itu. Gitu ya. Nah, belum lagi mereka rekayasa ya, penggelembungan aset, piutang fiktif seolah-olah lancar, intercompany transaction, other income expense, ada juga yang menipu lewat mark to market gitu ya. Mark to market di posisi neracanya dia nggak pasang mark to market, auditornya nggak tahu. Wah, itu kita harus tahu apa aja yang harus di mark to market, di neraca dan seterusnya dan seterusnya. Kenapa rekayasa laporan keuangan ini terjadi? Saya pengalaman berpikir begini. Satu, si pedagangnya, si pengusahanya sendiri dulu sekolah akuntan gitu ya. Sekolahnya pinter, ranking 1 gitu ya. Yang ranking 1 jadi pengusaha, yang ranking 2 jadi pegawai kan gitu ya. Nah, ilmu mereka tuh canggih gitu. Ini yang sangat berbahaya, challenge buat auditor gitu ya. Dia bisa juga nyewa konsultan. Gimana nih caranya nih gitu ya. Terus juga banyak juga produk-produk derivatif dari falas yang nggak sesuai sama bisnis nasabah. Jadi orang nggak bisa tahu gitu. Wah, ini nasabah punya pinjaman falas ya. 2 tahun lagi jatuh tempo. Boleh nggak saya beli forward 1 tahun? Boleh. Orang dia memang nanti harus dia menabung supaya nanti 2 tahun kemudian dia punya dolar, nggak perlu nyari-nyari lagi di market, takut harganya naik, dia beli. Boleh. Gitu. Tapi nggak sesimpel itu menganalisisnya. Nah, ada produk-produk derivasi falas, dia ada swap, sell buy, dan sebagainya. Bank jualan gitu. Tapi bisa dikerjain nanti sama nasabah gitu ya. Belum lagi banyak intercompany loan ya. Ini seru ini intercompany loan. Saya juga pelajarinnya OJK juga belajar dari pengalaman. Ketentuan intercompany loan ini munculnya tidak langsung, dia secara bertahap. Ketentuannya sekarang pun lebih ketat gitu ya, terkait untuk pembayaran utang falas. Nah, intercompany loan ini macam-macam, bisa untuk tax avoidance, tax evasion, pokoknya yang terkait aliran dana antar negara, dia membuat perusahaan dan anak perusahaan seolah-olah memang terjadi intercompany transaksi dengan menggunakan underlying, maka mereka bebas melakukan transfer antar bank. Nah, ini yang patut diwaspadai. Jadi teman-teman harus mengerti intercompany loan tidak semudah yang kita pikirin. Selama ada PK itu akan aman gitu ya. Perjanjian kredit antar perusahaan dan anak perusahaan. Gitu. Oke, kita lanjut. Belum lagi kita pernah dengar kasus Bapindo, BNI, Senturi dan sebagainya gitu ya. Nah, yang saya tahu, yang saya pelajari, yang mungkin terjadi seperti ini. Orang melakukan transaksi letter of credit, itu dia menggunakan kejadian masa lampau yang memang benar-benar real terjadi. Tapi digunakan untuk transaksi saat ini. Gitu. Jadi kejadiannya ada, tapi dipakai lagi, diulang lagi. Gitu. Nah,
diulang lagi itu sebenarnya transaksinya nggak ada. Ini kalau di istilah orang yang pemerhati di trade tahu yang namanya phantom shipping nih. Larinya kenceng, hilang. Jadi barangnya nggak ada gitu ya. Ini ada gambar di samping phantom nih gitu ya. Nah, gimana supaya transaksi masa lalu bisa jadi? Jadi dia menggunakan klausul-klausul di letter of credit-nya sehingga presentasinya dokumennya itu baik penerbit maupun penegosiasi LC atau yang terima presentasi LC itu everybody accept. Kan transaksinya sudah di engine. Transaksinya sudah diatur kalau ini tidak ada transaksi. Tapi seolah-olah kita menerbitkan LC. Jadi kedua belah pihak sudah sepakat. Dokumen itu hanya sebagai underlying base untuk bahwa transaksi ini adalah legal gitu ya. Lalu ada juga yang tidak pernah dia menggunakan dokumen saat ini, tapi yang dulu juga nggak pernah kejadian. Jadi dia menggunakan dokumen yang memang dokumen itu tidak melibatkan penerbit dari pihak ketiga. Syaratnya sederhana. Misalnya, dia hanya menerbitkan invoice. Kalau invoice kan yang buat adalah si seller, gitu ya. Invoice yang buat seller, ya. Draft juga soal presentasi LC dia bikin draft bukti tarik, gitu ya, antar bank. Jadi sebenarnya nggak ada dokumen yang pihak ketiga, misalnya apa? Bill of lading yang diterbitkan oleh maskapai gitu ya. Atau misalnya hasil survei oleh Sukovindo. Itu kan dokumen-dokumen pihak ketiga mengindikasikan bahwa transaksi ini adalah nyata gitu. Syaratnya sederhana, hanya dua belah pihak buyer dan seller yang memang tujuannya adalah membobol bank. Maka dia tidak melibatkan pihak lain gitu ya. Lalu juga di beberapa kasus yang ada yang pernah terjadi ya. Itu adalah dia menggunakan new approved bank gitu. Jadi kalau kita ngaudit ada new approved bank, hati-hati. Atau existing bank ya, existing approved bank tapi lines-nya tiba-tiba naik gitu. Naiknya besar sekali gitu ya. Atau bahkan ada yang non approved bank. Ini kasus yang cukup ekstrim sebenarnya ya. Kemarin terakhir orangnya udah baru keciduk ya. Ini karena terlalu banyak permain dalam gitu ya. Tetapi kejadian ini harusnya jarang terjadi yang non approved bank gitu ya. Menggunakan standby LC ya. Nah, standby LC ini adalah atau bank garansi itu sebenarnya adalah bukti jaminan ya, sebagai jaminan kalau misalnya counterparty kita one prestasi gitu, maka bisa diklaim ke bank. Nah, kalau misalnya standby LC atau garansinya tiba-tiba digantikan dengan deposito, itu ada indikasi memang transaksi ini itu engineering gitu. Ada rencana pencucian uang di mana sebenarnya standby LC garansi ini adalah supaya melegalkan bahwa aliran dana ini ada base transaction-nya, ada base bisnisnya. Mungkin sederhananya kalau bank garansi harus aksesuar kepada kontrak kerja. Contoh paling sederhana. Standby LC pun sebenarnya memang tidak related dengan kontrak kerja, dia tidak aksesuar. Tapi biasanya Bang, kamu nerbitin standby LC untuk apa? Oh Pak, saya mau bikin proyek ini begini. Tetap dimintakan. Walaupun dia terpisah ya, independen antara standby LC-nya dengan kontrak kerjanya gitu. Nah, dengan begitu terbitnya standby LC lalu diganti dengan deposito, memang sama-sama sama-sama secure ini. Deposito 100%, secure-nya standby LC juga secure 100%. Ya kalau di PBI ada bilang 200 bank sesuai almanak dan seterusnya gitu ya. Atau memang tiba-tiba langsung gagal bayar. Nah, itu yang orang pakai bilang istilahnya loan back. Ya. Pak, saya mau bikin jembatan. Oke. Bikin jembatan dibikin jelek, rubuh terus diklaim. Nah, jadi proyek itu digunakan sebagai base untuk perpindahan
uang. Ya, IU kan gagal, makanya Unused bayar. Ya memang proyeknya digagalkan. Gitu, ya. Jadi ada istilah loan back, dia juga gitu. Nah, muter dia gitu ya, muter. Nah, kemudian ada yang pakai invoice diragukan. Nah, memang tidak mudah lihat invoice, tapi invoice tidak hanya sekedar wah ini kok tulisannya jelek gitu kan, wah ini palsu nih gitu, nggak gitu juga. Sebenarnya bank itu tidak berurusan dengan keaslian dokumen. Yang pertama itu gitu ya. Semua bank hanya deal dokumen pun tidak menyatakan keabsahan gitu ya. Nah, cuman di sini yang kita harus pelajarin itu tidak tercermin dari invoice yang terbit. Kan di invoice itu ada yang T+0, ada yang T+30, ada yang T+90, ada yang T+180 kan gitu. Ya. Itu sesuai nggak sama lead dari bisnisnya, ada lead time nggak? Lead time itu mulai dari orang pesen sampai barang itu mau dikirim. Gitu kan orang kayak kita misalnya kalau kita pesen Pizza Hut itu lead time-nya adalah waktu saya ketemu kasir sampai terjadinya barang dikirim. Nah, itu sampai barang itu udah mau siap kirim, sampai pizzanya mateng. Rata-rata seingat saya itu 15 sampai 20 menit. Lead time-nya segitu. Gitu ya. Nah, itu lead time-nya kalau bikin pizza sampai 2 hari, wah ini udah mulai nggak bener. Kira-kira seperti itu. Kayak cycle-nya juga gitu ya, teman-teman yang auditor bisnis mungkin lebih paham ya. Terus di laporan keuangan juga nggak nampak gitu ya. Atau karakteristik bisnisnya nggak sesuai gitu ya. Nah, transaksi perdagangan ini juga biasanya yang saya banyak temui adalah menggunakan perantara broker ya. Di kasus kita LC yang terbesar itu kan salah satunya dia menggunakan broker gitu ya. Itu yang kita bisa pelajari. Kalau teman-teman pernah dengar Century itu ya, itu transaksi LC-nya menggunakan broker. Nah, yang gagal bayar ini. Nah, itu kita perlu mewaspadai gitu ya. Sebagai auditor, buyer dan seller kalau menggunakan broker berarti analisanya lebih mendalam. Oke, kita lanjut. Nah, ada transfer dana dari luar negeri dengan tujuan tidak jelas. Nih kita ada artikel sedikit, saya crop cuman judulnya, ceritanya saya kaburkan. Tapi di sini intinya begini, ya. Intinya ada WNA, ya, minta tolong orang WNI buka rekening perusahaan baru, gitu ya. Jadi perusahaannya juga baru dibentuk. Perusahaannya baru dibentuk, rekeningnya juga baru dibentuk, gitu ya. Rekeningnya baru dibuka, tiba-tiba transfer besar gitu ya. Nah, ini kan jadi bisa kita gunakan menjadi inspirasi untuk membuat kriteria CATS. Oh, ini kalau startup company gitu kan baru sebulan kok tiba-tiba terima 50 miliar, 100 miliar gitu ya. Atau ini perusahaan baru buka rekening langsung masuk, perusahaannya juga masih baru. Nah, kemudian nama-nama perusahaan ini itu juga keren-keren ya. Dia menggunakan dengan industri yang kurang lebih sama gitu ya. Oh iya misalnya ini industri plastik. Wah, dia cari nama plastik yang paling keren lalu diganti sedikit. Jadi seolah-olah wah ini kayaknya rep office-nya. Kira-kira seperti itu ya. Nah, akhirnya orang ini karena tidak bisa memberi jawaban memuaskan, ya bank bisa menutup atau kategorikan transaksi mencurigakan. Nah, ini kita bisa banyak belajar untuk membuat kriteria. Oke, kita lanjut ya. Nah, berikutnya ini yang paling rame ya, teman-teman semua. Kita walaupun sebagai auditor bank di industri sebelah gitu ya, kita cukup prihatin kasus yang kita pernah dengar ya, kasus Jiwasraya ini gitu ya, cukup menyedihkan gitu ya. Nah, di situ ada cerita orang saham gorengan lah gitu-gitu ya. Itu kalau kita belajar di transaksi itu, jadi banyak pembentukan harga itu sebenarnya bisa dikatakan gorengan gitu ya.
Seperti kayak ternyata banyak. Kayak kita sekarang di pinggir jalan juga banyak orang jual gorengan gitu. Karena memang gorengan ini diminati. Murah, meriah, enak gitu kan. Seminggu nggak makan gorengan susah gitu. Ya. Nah, apalagi menjelang gajian. Nah, ini gini. Cara-caranya macam-macam. Ini ada istilah Wall Street, marking the close, pump, habdam. Itu sebenarnya semua cara-cara orang bermain itu ada dua sebenarnya. Dia menggunakan nomine account, ya. Dia bikin nama dia sendiri tapi menggunakan nama orang lain, ya. Dia pinjem. Atau dia tidak membuat nomine tapi mereka sudah bersepakat. Nah, ini yang perlu hati-hati. Gitu. Jadi pembentukan rekayasa harga ini ada dua hal gitu yang saya pelajarin gitu ya. Nah, kalau kita lihat artikel ini sedikit ya, ada cerita di sini disampaikan bahwa pada saat di bulan Januari Februari itu, pada saat kasus ini mencuat ya, sudah ditangani oleh Kejaksaan Agung ya. Ternyata orang mulai curiga. Kenapa? Karena kok volume transaksi di bursa itu tiba-tiba turun. Gitu, drastis. Oh, orang bilang, oh ini akhir tahun, Desember, orang jalan-jalan liburan ke Bali dan seterusnya. Oke, di Januari sebulan itu transaksinya nggak naik-naik. Volume, perputaran transaksi. Nggak naik-naik juga. Wah, orang mulai nanya, iya kan capek habis liburan. Nah, akhirnya orang sudah mulai mencurigai ada kemungkinan, ini saya baca di artikel ini, ada karena ada 800 lebih rekening nomine atau yang diduga apakah sebagai nomine atau pihak yang bersepakat untuk melakukan transaksi ini gitu ya. Nah, kita bukan menjustifikasi kasus ini, tapi di sini kita bisa lihat ya. Rekening investor yang kita bisa pelajari adalah rekening investor itu sangat rawan dijadikan nomine account. Ya. Kenapa? Kita tahu bahwa rekening investor itu dibukanya nasabahnya datang ngisi aplikasi di perusahaan sekuritas gitu. Di mana perusahaan sekuritas itu memang menandatangani MOU dengan standar pelaksanaan CDD sesuai dengan standar bank. Ya ini harus standar bank karena tanggung jawab akhirnya adalah bank. Di POJK disampaikan begitu. Tapi ya namanya bisnis, mereka ada perlu dan sebagainya, dia juga nggak kenal nasabahnya, dia bisa aja tidak melakukan CDD dengan benar, gitu ya. Diterima bank, dibukakan rekeningnya di bank. Rekening investor ini memang rekening ini ada di bank, gitu. Tapi aplikasi pembukaan rekeningnya ada di perusahaan sekuritas, gitu ya. Nomine account ini macam-macam. Ada yang minjem KTP, ya. Ada orang yang punya perputaran transaksi 500 juta per minggu, per bulan. 500 juta perputarannya. Tapi maaf aja gitu, kalau saya lihat di LinkedIn-nya itu bajunya aja masih lebih bagus yang di pojok busana nih, saya pikir. Waduh, ini ngeri juga ya kayak gini gitu ya. Nah, di situ saya pelajarin kalau orang-orang yang seperti ini, nah ini ada kemungkinan dia bisa sebagai nomine gitu ya. Nah, bisa juga dia pakai nama perusahaan, shell company gitu. Intinya Anda kalau melihat rekening investor itu pasti perputarannya besar. Nah, hati-hati juga ini kalau auditor yang sering periksa misalnya di bank kastedian, di market gitu ya. Hati-hati dengan saham Sri Mulat ya. Lucu nih. Jujur aja kenapa saya bilang Sri Mulat. Kita belajar aja bingung gitu ngelihat ini saham nih. Sebenarnya gimana sih gitu. Padahal kalau kita lihat contohnya saham SMBR ini adalah saham bagus dia. Semen Batu Raja di Padang kalau nggak salah itu. Pokoknya di Kalimantan, di Sumatera ya. Ini perusahaan sangat dikenal, bagus. Tapi dan dibentuk melalui Fire Marketplace. Maksudnya ini liquid ya, udah liquid ya, banyak yang main, pembeli penjualnya banyak gitu ya. Terus memang terbentuknya di harga market gitu, di bursa efek sendiri gitu. Tapi
kalau kita lihat, apa nggak sedih? Orang punya beli saham 4.000, kira-kira 6 bulan kemudian tinggal 150, tinggal 162. Ini kan prihatin sebenarnya. Sedih juga kita dengar seperti ini gitu ya. Nah, kalau kita belajar dari literasi, literatur atau berita-berita publik itu ternyata ya manajer investasi apa yang memang mengelola itu ya saham-saham seperti ini. Ini saya kenapa pilih SMBR, saya coba misalnya ini karena itu disebut, tapi ini pembelajaran buat auditor gitu ya. Mungkin auditor yang pernah ke Bank Kastidien tahu ya, manajer investasi suka beli saham A, saham B, saham C gitu ya. Nah, cuman auditor di sini ditantang nggak mau lihat bahwa dia punya saham-saham apa namanya yang Anda mau kategorikan lucu-lucuan gitu, Sri Mulat gitu ya. Ini kalau kita lihat SMBR harganya tiba-tiba jatuh. Kalau kita lihat price earning ratio-nya aja negatif. Artinya apa? Bukan earning. Jadi itu bukan price earning ratio jadinya. Price loss ratio gitu ya. Price expense ratio juga, jadi PER juga. Tapi bukan earning, tapi expense. Merah soalnya. Terus kalau kita belajar secara fundamental, kebetulan saya pernah tahu gitu ya. Industri semen di Indonesia itu memang oversupply. Bahkan oversupply-nya bisa mencapai 40%. Nah, ini sementara waktu itu proyek pun masih banyak, apalagi sekarang. Apalagi sekarang yang mungkin proyek-proyek infrastruktur tidak sedahsyat dulu gitu. Ya. Gimana dengan ini secara fundamental aja agak sulit gitu ya. Gimana dengan secara yang jangka pendek dan sebagainya. Jadi ini saham-saham stimulat yang menurut saya harus hati-hati, dan kita juga sebagai bank custodian, kita punya enggak MI yang suka menggoreng-goreng saham-saham yang bisa. Nah, ini bisa kita masukkan sebagai suspicious transaction. Tetapi kita tidak menjustifikasi bahwa MI ini tidak benar, tidak gitu ya. Kita tugas bank hanya melaporkan gitu ya. Oke, kita lanjut. Oke, ada juga orang terima uang haram dari lewat perusahaan cangkang. Nah, perusahaan cangkang ini tidak memiliki kegiatan operasional secara langsung ya. Kepengurusannya pun ada yang perusahaan semua. Direkturnya PT ini, direktur ininya PT ini. Jadi nggak ada nama orang, bukan orang perseorangan. Tetapi tolong diingat teman-teman semua, nanti kalau mempelajari ini tidak mesti berarti negatif. Apakah itu Anda bilang ceritanya apa? Nama papers, offshore leaks database, dan sebagainya. Data-data yang orang bilang bocor, yang disimpan di tax haven countries atau di firma-firma ya, jasa-jasa firma yang ada di luar negeri gitu ya. Tetapi itu tidak selalu berkonotasi negatif gitu ya. Nah, tapi Anda pada saat melakukan pemeriksaan lebih berhati-hati kalau memang didirikan di tax haven countries. Nah, saya kasih gambar yang agak rabun-rabun ini. Di situ Anda nanti bisa lihat perusahaan ini punya siapa, nanti perusahaan ini punya siapa, ya. Nanti di situ ada beberapa nama yang muncul. Nah, itu yang Anda bisa kejar dari sini. Jadi sebenarnya Anda bisa pakai data yang di publik itu untuk mengetahui urutannya, ya. Ini punya siapa gitu, ya. Oke. Nah, kita masuk. Ya, silakan. Boleh kita jawab beberapa pertanyaan dulu? Boleh, silakan. Mungkin bisa buka di chatnya sambil kita baca sama-sama. Ini saya escape dulu ya. Enggak, di Zoom-nya, ke Zoom, terus buka chat. Waduh. Bisa? Ntar back to meeting ya. Oke. Ini ada pertanyaan ya. Jadi kalau misalnya skenario tadi sudah ada di AML,
posisi kita sebagai auditor, apakah kita cek di AML-nya atau ya gimana? Ini ada pertanyaan seperti itu. Pertanyaan kira-kira gimana tadi? Jadi skenario-skenario itu apakah sudah ada di aplikasi AML-nya atau tidak? AML alert itu. Gini. Jadi begini teman-teman, ya. Manajemen punya alert, ya. Auditor juga harus punya alert. Kita bisa juga kan semua Cats itu kalau kita belajar ya, belajar Cats ngembangin database yang sekarang paling ngetop, itu bisa siapa aja yang pakai, mau manajemen mau kita gitu. Tetapi begini, itu untuk Cats ya, untuk Cats. Jadi misalnya paling saya kasih contoh sederhana, BO0 ya, BO0 itu yang pakai pertama-tama auditor. Tapi kalau itu udah jadi, itu harus kita serahkan ke audit, ke manajemen, nanti manajemen yang enforce. Kita tinggal lihat enforce apa tidak. Itu pertama. Tetapi teman-teman, ingat internal audit itu adalah third line defense. Ya. Third line defense itu seperti apa? First line ada di cabang, second line ada di tim AML, third line kita. Nah, siapa yang bisa mengintegrasikan? Ya, gini, kalau cabang sesuai fungsinya. Kalau cabang funding dia ngertinya funding, cabang lending ngertinya lending, marketing forex ngertinya forex, gitu. Masuk ke AML, AML juga demikian. Ada yang lebih ahli di sini, di sini. Siapa yang mengintegrasikan itu adalah auditor. Jadi saya mempelajari, pertama yang saya mau jawab, alert itu Anda bisa bikin sendiri. Kalau ternyata hasilnya pas bagus dan diterima manajemen, ya kasih aja ke manajemen. Untuk kriteria ya. Tetapi bukan artinya semua kriteria itu dijalankan oleh manajemen. Mereka nggak punya orang. Ya, mereka menjalankan sesuai fungsinya masing-masing. Jadi kalau seorang nasabah dia adalah deposan, dia juga sebagai debitur, dia juga sebagai bank custodian, dia juga punya kartu kredit dan sebagainya. Siapa yang bisa menganalisis satu orang ini? Menurut saya jawabannya hanya auditor yang bisa menyatukan, melihat secara keseluruhan karena kita posisinya di third line. Jadi gitu teman-teman. Pertama, kalau ada yang sudah mapan, sudah bisa dan itu lebih cepat di follow up, kasih ke manajemen pertama itu. Kedua, kita harus terus mencari kriteria-kriteria yang memang manajemen belum punya. Di situ kita masuk. Kita cari lagi, apa nih yang manajemen belum punya? Gitu. Saya nggak yakin kayak U-turn itu manajemen punya gitu ya. Mungkin kalau transaksi tunai di atas 500 juta, 1 miliar, saya yakin punya. Gitu jawabannya. Silakan, ada pertanyaan lagi? Oke, tadi ada yang raise hand ya. Ya. Tadi ada yang raise hand. Coba tadi siapa yang raise hand, bisa raise hand lagi? Nggak ada. Oke, nggak ada. Mungkin kita lanjut dulu, Bang. Oke, kita lanjut lagi ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini saya gambarkan sedikit kriteria AML tadi yang one to one, yang bertingkat gitu ya. Ini saya cuman kasih gambaran untuk nasabah individu ya. Individu ini Anda mau kategorikan high, repopulasi, high, medium, low, silahkan gitu ya. Tapi ini kita akan lihat ya. Profil nasabah itu ada usia, ada yang produktif, profesi juga kita bisa bagi ya, pengusaha, pengiling, pengurus, direktur, penegak, PEP, pegawai daerah, profesional atau konsultan ya, sama
ibu rumah tangga apa yang memang belum bekerja ini itu semua dijadiin satu gitu ya. Lalu sama yang lainnya. Kalau profesi lainnya ini nggak tahu, tidak teridentifikasi. Mungkin dia sebagai inspirator. Nah, ini mungkin inspirator kita juga nggak tahu dia kategorinya di mana. Tapi kita bikin kategori juga jangan terlalu banyak. Jadi nanti kita bisa mendetailkan pada saat dia sudah mulai mengerucut. Karena nanti kita bingung untuk menganalisisnya gitu ya. Dashboard juga jangan terlalu banyak gitu ya. Kita bisa juga nasabah itu kita klasifikasi dari profil keuangan ya. Ada yang transaksinya kecil, transaksi besar. Ada nasabah yang punya high risk product sama enggak gitu. Lalu dari profil nasabah ini ya kita bisa tentukan, kita pisahkan mana tunai, mana titi ya. Tunai sama titi tidak sama. Logika karakteristiknya tunai lebih kecil daripada telegraphic transfer, apalagi era sekarang tunai sudah hampir tidak ada ya. Tapi harus diidentifikasi one shot transaction-nya, nilai transaksi tertingginya harus di-capture. Walaupun nih orang transaksi sejuta, tiba-tiba dia pernah sekali transaksi 10 miliar. Nah, ini untuk identifikasi itu. Lalu frekuensi jelas ya, yang paling sering transaksi gitu ya. Kalau karyawan itu frekuensinya adalah 1 kali kredit, 20 kali debit, kira-kira seperti itu. Average nilai transaksi ya disesuaikan, terus saldonya juga. Nah, di sini tadi saya sampaikan harus menggunakan underlying. Ada yang pakai underlying, ada yang juga mencantumkan tujuan transaksi. Memang ada yang tidak ada underlying, tidak ada tujuan transaksi. Makanya kita harus mendefinisikan nanti pada saat menyusun kriteria itu, pada saat kita memilih sampel nasabah itu, ada nggak yang masuk kriteria bahwa dia memerlukan underlying transaksi dan dia juga harus menyampaikan tujuan penggunaan transaksi. Deklarasi dari nasabah, ini transaksi buat apa? Gitu. Tolong diingat tadi ya, buat apanya terserah nasabah dia mau declare. Yang dilakukan auditor bukan masalah informasi benar atau salah, tetapi konsistensinya yang kita pelajarin. Begitu ada yang tidak konsisten, ini bisa mulai sebagai satu red flag. Gitu cara berpikirnya. Gitu ya. Nah, ini terus berikutnya ini kita untuk yang perusahaan ya, sama tadi perusahaan. Oke, sorry. Ada Ya. pertanyaan itu. Oke, silakan. Dari Fadel. Ya, silakan. Fadel bisa unmute nggak, Fadel? Bisa, silakan Fadel. Boleh menampakkan wajahnya, Pak. Iya, Fadel. Tadi dia raise hand. Silakan Fadel, bisa unmute. Ya. Jaringan itu mungkin ya. Kadang-kadang oke, kepencet dia. Jalan terus, Bang. Oke, kita udah 30 menit terakhir nih, Bang Alan. Mungkin ya, kalau bisa di speed up supaya kita bisa diskusi. Ya, oke ya. Ini untuk startup ya. Nah, ini juga kita perlu tahu orang sering dengan counterparty mana aja orang bertransaksi, negara mana aja. Transaksi walk-in client yang melalui transaksi seperti MoneyGram dan segala macam, bank punya kewajiban monitor. Di sini kita bisa lihat incoming-nya dari siapa aja, outgoing-nya dari siapa aja. Ya. Terus laporan setoran transaksi tunai bank juga punya, karena bank mempunyai kewajiban pelaporan kepada pihak eksternal. Di situ ada namanya pelaku, apakah si walk-in client atau kurir gitu. Bisa kita pakai. Profil ini juga nanti kita bisa lihat ya, orang tuh menggunakan valuta apa, dengan pihak mana, negara mana. Kumpulnya dia sering bertransaksi dengan orang yang agamis apa enggak gitu. Orang anak kafe, kan ketahuan dari sini. Nah, dari pola frekuensi ini kita bisa lihat, kalau sering nampung, oh berarti ini mungkin rekening penampung penipuan, bikin ini, masukkan kredit ke sini, atau mungkin juga sebagai perjudian bisa.
Atau dia pakai secara lainnya. Ini kalau kita belajar di teori ML ada smurfing, dipecah-pecah gitu ya. Cucko smurfing. Ada orang, pinjam KTP-mu, nanti kamu akan ada terima kiriman gitu. Nggak tahu itu uang hasil kejahatan. Kan suka kita ada SMS gitu ya. Ada juga orang dengan cara melalui underground remittance ini gitu ya. Jadi di luar bank itu, makanya dengan MoneyGram ini kita juga perlu melakukan AML di sini gitu ya. Polanya dari mana? Misalnya satu orang banyak terima incoming, atau satu orang yang kerjanya cuma tukang bakso dia banyak outgoing ke luar negeri. Nah, itu patut dicurigai. Gitu sih jalan berpikirnya. Nah, general tipsnya ada extended matrix ya. Extended matrix itu gini, Anda mau tambahin rekening baru dibuka, saya mau pisahin currency, saya mau tambahin kartu kredit, saya mau masukin transaksi custody, silakan Anda tambahin. Jadi dari sini Anda bisa bikin 50 sampai 100 kriteria bisa. Gitu ya. Threshold itu berbeda-beda ya sesuai karakteristik. Kalau tunai pasti jauh lebih kecil dari non tunai sesuai dengan profesinya masing-masing ya. Bisa juga disesuaikan, tadi saya sudah sampaikan, dengan populasi ya. Khusus pemeriksaan ML kalau bisa transaksi tidak material jangan masuk gitu ya. Yang charges apa itu bebanin aja gitu ya. Lalu terkait regulasi SOP, jangan lupa kalau Anda ingin periksa untuk terkait regulasi, maka harus mencari yang mendekati nilai threshold. Jangan persis sama. Karena di sini kita mencari upaya penghindaran dari threshold regulasi itu. Gitu. Jadi kalau mau cari 10.000 ke atas, ya carinya yang 95.000. Nanti di situ ada transaksi 9.900. Oh, dia nggak mau kena pelaporan nih, gitu. Makanya dia turunkan sedikit dari threshold-nya. Ya. Nah, di karakteristik ini tolong gunakan common sense yang tadi saya sampaikan. Nah, karakteristik satu dengan yang lain seharusnya tidak dapat dipersamakan sebagai pembenaran. Kita harus berpikir seperti itu dulu, ya. Jangan samakan auditor bank sama pengusaha. Jangan disama-samain, gitu. Masalah sama nanti belakangan. Tapi Anda membuat threshold, karakteristiknya itu harus berbeda. Ya, kalau auditor ya 10 juta paling besar perputarannya. Kalau pengusaha ya 500 juta, kira-kira seperti itu. Kalau perbedaan karakteristiknya Betty atau tidak dapat dipertahankan, maka kita harus mencari alasan atau sisi yang berbeda yang untuk membedakan. Mungkin contohnya di sini nanti kita akan lihat ya. Saya ada slide berikutnya yang bagaimana supaya itu bisa berbeda gitu ya. Nah, tapi intinya kalau kita belajar hukum kan harus 2 alat bukti yang cukup. Kalau 1 kurang ya harus 2 gitu ya. Nah, kalau individu lebih gampang ya kan? Tadi karyawan transaksi 100 miliar. Wah, ini mudah ketahuan. Yang susah adalah perusahaan. Nah, kalau perusahaan itu ada 3 tahap yang harus kita lihat. Kalau debitur mudah karena informasi relatif lengkap. Kalau perusahaan terbuka relatif mudah juga. Walaupun datanya terbatas. Ada laporan keuangan, ada berita harian. Kalau perusahaan tertutup memang hanya mengandalkan informasi yang ada di publik. Kita biasa nyari adverse info gitu ya, negatif info. Lalu kita harus menggunakan dokumen pendukung transaksi, dokumen pembukaan rekening, keterkaitan nasabah, analisa-analisa pola transaksi itu yang memang kita andalkan. Jadi tertutup ini lebih tidak mudah jalannya gitu ya. Oke. Kita berikutnya. Apa dokumen-dokumen yang available yang ada di bank yang bisa Anda pakai? Nah, 1, transfer valuta asing. Ya, outgoing transfer antar bank di Indonesia, transaksi di atas 100.000 harus pakai underlying. Dia pakai mau buat apa gitu ya. Nah, transaksi ada juga valuta asing, ada yang pembelian falas, transaksi DNDF, penjualan falas, incoming ADR terhadap pihak asing sesuai dengan threshold-nya ya. Debitur lengkap datanya, apalagi yang ada trade, datanya lebih lengkap lagi. Bukti pengiriman dokumen aja ada gitu ya, sama laporan transaksi tunai. Nah,
4 ini yang tadi yang saya maksud underlying yang bisa mendukung mengetahui siapa ini debitur, bisnisnya ngapain gitu ya. Nah, repotnya teman-teman dalam menyusun kriteria tadi ini ada situasi jebakan si Batman. Kayak si Batman kalau orang Batak begitu. Si Batman. Nah, si Batman ini memang suka menipu, suka menjebak gitu. %. Tapi transaksinya sama sekuritas. Wajar nggak? Ada ibu rumah tangga punya deposito 30 M. Punya usaha kecil, kos mahasiswa 3 kamar. Gitu. Wajar nggak perusahaan perkebunan hektar? Ini pertanyaan-pertanyaan ini membuka pikiran Anda dalam situasi jebakan Batman. Kalau Anda salah menjawab ini, analisa